Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi, karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, masuki hadis ke-7 dan ke-8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Masuk kepada hadis ke-7. Mari kita baca dahulu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Adz-Dzariyyi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Baik, mari kita takhrij hadis ke-7. Sumber hadis kita bisa dapati di dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman, hadis nomor 55. Hadis ini juga disebutkan di dalam Sunan Abu Daud, Kitab Al-Adab, dan disebutkan juga di dalam Musnad Ahmad. Derajat hadis di atas yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tidak oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini termasuk sahih Muslim dan disepakati kesahihannya oleh para ulama. Perawi hadis di atas yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Adz-Dzari radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Syam yang masuk Islam pada tahun 9 Hijriyah dan dikenal dengan semangatnya dalam berdakwah serta kejuhudannya. Baik ya, mari kita artikan hadis di atas ini. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Adz-Dzariyyi radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Adz-Dzari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya, untuk siapa nasihat itu? Qala, beliau menjawab, atau Allah atau Nabi Muhammad SAW menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya atau Al-Quran, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata an-nasihah berasal dari akar kata yang bermakna ikhlas, tulus, dan menginginkan kebaikan. Dalam konteks hadis ini, nasihat bukan sekedar memberi ucapan, tapi segala bentuk niat, ucapan, dan perbuatan yang ditujukan demi kebaikan dan kejujuran dalam agama. Untuk siapa nasihat itu? Rasulullah menyebut 5 objek dalam nasihat. Yang pertama untuk Allah.
dengan beribadah secara ikhlas, tunduk kepadanya, tidak menyekutukannya, mencintainya, dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu untuk kitabnya atau untuk kitab-kitab Allah. Dengan membacanya, memahami isinya, mengamalkannya, dan membelanya dari penyimpangan, itu sebuah nasihat untuk kitabnya. Li rasulihi, untuk rasulnya, dengan mencintai rasul utusan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, membenarkan sabdanya, serta membela kehormatannya, itu yang disebut hadis di atas. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, dengan taat dalam hal yang ma'ruf, membantu mereka berlaku adil dan menasihati mereka bila salah. Li'amatihim, untuk umat Islam secara umum atau secara menyeluruh, dengan menginginkan kebaikan bagi mereka, menolong mereka, menjaga hak mereka, dan mencegah kezaliman terhadap mereka. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Maka bisa disimpulkan hadis di atas ini menunjukkan bahwa nasihat adalah ruh dari agama Islam. Tanpa adanya niat tulus untuk memperbaiki dan membimbing satu sama lain dalam semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah, ilmu, kepemimpinan, dan kehidupan sosial, maka agama tidak akan berdiri tegak. Kita lanjut kepada hadis ke-8. Mari kita baca dahulu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mari kita takhrij hadis ke-8. Sumber hadis di atas bisa kita temui di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, hadis nomor 25. Kita juga bisa ketahui dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, hadis nomor 22. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Derajat hadis di atas yaitu sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Yang menjadi kedudukan hadis ini muttafaqun alaih. Itu sangat tinggi derajatnya. Perawi hadis di atas yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar bin Khattab. Sahabat yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Terkenal dengan ketekunannya dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail. Mari kita artikan hadis di atas. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah,
wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan atau mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka jika mereka telah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah melindungi atau terjaga dari darah, artinya tidak dibunuh itu ya, dan harta mereka dariku, artinya tidak diburu atau tidak dibunuh. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan alasan yang benar menurut Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan mereka berada di tangan Allah, atau hisab mereka atau akhirnya mereka berada di tangan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menegakkan agama Islam, dan salah satu misinya adalah mengajak umat manusia masuk ke dalam Islam melalui dakwah. Dan jika ditolak serta mengancam eksistensi Islam dan umatnya, maka diperbolehkan berjihad dalam bentuk peperangan. Beberapa poin penting dari hadis di atas. Yang pertama yaitu tujuan utama dakwah dan jihad adalah agar manusia mengesahkan Allah, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menegakkan syariat seperti salat dan zakat sebagai simbol amal ibadah. Adapun yang kedua yaitu menjelaskan tentang makna asamu minni dima'ahum wa amwalahum, menunjukkan bahwa orang yang telah masuk Islam dan menjalankan kewajiban dasar seperti syahadat, salat, dan zakat, maka darah dan hartanya haram untuk dilanggar, kecuali jika melakukan pelanggaran syariat yang membenarkan hukuman tertentu. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang makna wa hisabuhum 'alallahi, menunjukkan bahwa penilaian akhir tentang keimanan dan amal seseorang bukan tugas manusia, tetapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas dapat kita ambil simpulan atau dapat kita simpulkan bahwa salah satu landasan dalam memahami dakwah, jihad, dan perlindungan terhadap hak seorang muslim, ia juga menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya persoalan keyakinan, tapi juga ada konsekuensi sosial dan hukum yang melekat padanya. Namun konteks hadis ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah kenabian dan harus dipahami secara komprehensif sesuai prinsip-prinsip Islam yang adil dan rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bissawab.